Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 8 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari sangat mempengaruhi komunikasi kita dan membangun hubungan komunikasi kita antar individu yang lainnya. Jika seseorang melakukan perilaku yang baik, maka cenderung hubungan komunikasi yang dibangun antar individu lainnya akan cenderung baik. Begitupun sebaliknya. Jika perilaku seseorang itu buruk, maka komunikasi yang dibangun olehnya akan terlihat buruk. Berikut adalah faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia itu sendiri, sekarang dapat digantikan oleh mesin otomatis. Contohnya, kita tidak perlu lagi menunggu kabar berita melalui koran ataupun media cetak yang prosesnya lumayan menguras waktu. Akan tetapi, saat ini berita bisa kita lihat melalui televisi maupun media sosial secara faktual. Yang kedua, ada faktor temporal. Tanpa mengetahui bioritma, sekalipun banyak kegiatan kita diatur berdasarkan waktu. Pergi ke sekolah, bekerja, beristirahat, berlibur, beribadat, dan sebagainya. Suatu pesan komunikasi yang disampaikan pada hari akan memberikan makna yang lain bila disampaikan pada tengah malam. Jadi, yang mempengaruhi manusia bukan saja di mana mereka berada, tetapi juga bila mana mereka berada. Contohnya ialah pada saat kita kuliah di pagi hari akan terasa lebih fresh dan semangat dalam menerima pelajaran dibandingkan dengan kuliah pada malam hari. Jika di malam hari kita akan merasa lebih lelah dan letih sehingga kita sulit memahami dan memperhatikan pelajaran yang telah disampaikan. Yang ketiga ada suasana perilaku, di mana keberadaan seseorang akan mempengaruhi manusia dalam berperilaku. Lingkungan dibagi ke dalam beberapa satuan yang terpisah yang disebut suasana perilaku. Pada setiap suasana terdapat pola-pola hubungan yang mengatur perilaku orang-orang yang di dalamnya. Contohnya, di masjid orang tidak akan berteriak keras, seperti dalam pesta orang tidak akan melakukan upacara peribadatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor ekologis. Kaum determinasi lingkungan sering menyatakan bahwa keadaan alam mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. Banyak orang menghubungkan kemalasan bangsa Indonesia pada mata pencaharian bertani dan matahari yang selalu bersinar setiap hari. Sebagai pandangan mereka telah diuji dalam berbagai penelitian, seperti efek temperatur pada tindakan kekerasan, perilaku interpersonal, dan suasana emosional. Yang belum teliti antara lain pengaruh temperatur ruang pada efektivitas komunikasi. Faktor ekologis dipengaruhi pula oleh faktor geografis dan faktor iklim serta meteorologis. Yang kelima, ada faktor desain dan arsitektural. Satu rancangan arsitektural dapat mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup dalam naungan arsitektural tertentu. Osmond 1957 dan Sommer 1969 membedakan antara desain bangunan yang mendorong orang untuk berinteraksi sosiopetal dan rancangan bangunan yang menyebabkan orang menghindari interaksi sosiofugal. Pengaturan juga telah terbukti mempengaruhi pola-pola perilaku yang menjadi tatanan ruang yang terjadi. Contohnya ialah seorang cenderung bersikap sopan dan menjaga perilakunya ketika ia sedang berada di dalam gedung DPR atau gedung-gedung yang bagus daripada di rumahnya sendiri. Yang keenam, ada stimuli yang mendorong. Stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Ada situasi yang memberikan rentang kelayakan perilaku, behavioral appropriateness, seperti situasi di taman dan situasi yang banyak memberikan kendala pada perilaku.
seperti tempat ibadat, seseorang yang bebas bertingkah laku ketika mereka berada di taman atau lapangan, tetapi perilaku mereka akan sedikit dibatasi ketika mereka berada pada tempat ibadah. Ketujuh, ada faktor-faktor sosial. Nah, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu ada struktur organisasi, ada kelompok, ada juga populasi. Dalam organisasi, hubungan antara anggota dan ketua diatur oleh peranan dan juga norma-norma kelompok. Besar kecilnya organisasi akan mempengaruhi jaringan komunikasi dan pengambilan dalam keputusan. Karakteristik biologis populasi. Karakteristik populasi yaitu seperti usia, kecerdasan, dan karakteristik biologis yang mempengaruhi pola-pola perilaku anggota populasi tersebut. Contohnya dapat kita lihat dari perilaku seorang pejabat dan seorang rakyat. Jelas keduanya sangat berbeda karena dilatar belakangi oleh kelompok dan organisasi yang berbeda. Yang kedelapan, ada lingkungan psikososial. Lingkungan psikososial merupakan persepsi sebagaimana tempat kita berada itu menyenangkan atau mengecewakan. Karena hal itu akan mempengaruhi kita dalam lingkungan tersebut. Dalam organisasi, iklim psikososial menunjukkan persepsi tentang kebebasan individual, keketatan pengawasan, dan kemungkinan juga kemajuan keakraban. Contohnya, jika kita bekerja ditekanan oleh atasan kita, nah otomatis kita merasa bahwa pekerjaan kita itu tidak nyaman dan hasil kerjaan kita itu jadi bermalas-malasan. Nah, jadi faktor situasional itu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Nah, beberapa faktor situasional yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan salah satu contohnya seperti teknologi, karena perilaku, faktor ekologis, dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi perilaku manusia ke depannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya beserta kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.